Ada hal keren yang baru-baru ini ditemukan oleh para ilmuwan. Lubang hitam Schrödinger. Yap, objek paling seram di semesta kita ternyata lebih mengerikan. Sekarang kita tahu objek-objek ini juga bisa berwujud banyak sekaligus. Tapi apa artinya itu? Yuk kita cari tahu. Lubang hitam atau black hole adalah raksasa misterius di alam semesta. Kadang rasanya makin kita pelajari, makin sedikit yang kita ketahui. Kita menemukannya belum lama ini, di abad ke-20. Dan sejak saat itu, kita terus mencari berbagai lubang hitam di seluruh alam semesta kita. Ukurannya pun berbeda-beda, dari yang seukuran kota kecil sampai ukuran yang tak terbayangkan dan mengerikan. Tapi fitur paling pentingnya mungkin adalah masanya yang besar. Dan disinilah penelitian baru-baru ini berfokus. Para ilmuwan menemukan bahwa lubang hitam punya properti kuantum yang sangat tak biasa. Ternyata, tiap-tiap lubang hitam itu bisa berukuran besar dan kecil, ringan dan berat, hidup ataupun mati. Waduh, kalau yang masalah hidup, semoga nggak ada lubang hitam yang hidup beneran ya. Tapi poin utama dari penemuan ini adalah bahwa tiap lubang hitam bisa aja ada dalam banyak wujud sekaligus. Kedengarannya aneh ya. Maksudnya gimana sih? Ya, kemampuan untuk bisa menjadi apa saja di waktu yang sama bukanlah konsep baru dalam dunia sains. Ahli fisika menyebutnya superposition atau simpelnya keadaan yang tidak pasti. Ahli fisika kuantum pertama kali menemukan hal ini dalam partikel kuantum kecil. Mereka menyadari sesuatu yang aneh sekali, yakni selama kita nggak mengawasi suatu partikel itu bisa berwujud banyak sekaligus. Dan kalau kita mulai berinteraksi dengan partikel itu, misalnya aja melihatnya, mengukurnya, atau ngelakuin apa aja menyangkut partikel itu, barulah si partikel itu memutuskan wujudnya seperti apa. Begini contohnya, bayangin kamu punya bola di dalam kotak. Kamu nggak tahu gimana wujudnya. Intinya selama masih di dalam kotak, bola itu bisa punya semua warna sekaligus. Waktu kamu keluarin dari kotak, barulah bola itu memilih satu warna. Semua ini terjadi saat itu juga, jadi kamu gak nyadar. Bagimu, bola itu warna biru aja. Lumayan serem gak sih? Hal ini memunculkan banyak pertanyaan. Contohnya, gimana partikel-partikel itu bisa tahu kalau kita lagi melihatnya? Gimana partikel-partikel itu bisa memutuskan untuk jadi wujud seperti apa? Dan seperti apa dunia kita sebenarnya kalau kita cuma melihat apa yang diperlihatkan kepada kita? Tentu penemuan ini bikin gonjang-ganjing komunitas sains. Gak heran sih, memang kedengarannya nggak biasa. Inilah yang juga dipikirkan seorang fisikawan, Erwin Schrödinger, di awal abad ke-20. Gagasan mengenai teori kuantum terasa seperti khayalan baginya. Makanya dia memutuskan untuk menantangnya. Dia mengadakan sebuah eksperimen yang kita semua tahu. Kamu pun mungkin pernah dengar. Bahkan kalau kamu tipe yang gak tertarik sama sains. Yap, eksperimen kucing Schrödinger yang terkenal itu. Jadi, apa tujuan eksperimen ini? Pertama-tama, kita punya kotak dan seekor kucing. Di dalam kotak ada sebuah wadah berisi gas beracun dan sebuah mekanisme khusus. Setiap jam ada 50% kemungkinan mekanisme ini akan membuka wadah gas tadi atau mungkin juga enggak. Kalau wadah terbuka, gas beracun akan keluar dan si kucing yang malang akan mati. Tapi kalau wadah tetap tertutup, si kucing akan tetap sehat dan happy. Tenang, ini cuma eksperimen hipotetis kok. Gak ada kucing yang dikorbanin. Tapi bayangin aja, kita udah masukin kucing ke dalam kotak dan kita tunggu sampai 1 jam. Nah, sekarang waktunya ngecek hasilnya. Disinilah kita mulai masuk ke bagian paling menariknya. Kira-kira kalau di dunia kita yang biasanya, hasil akhirnya bakalan gimana menurutmu? Dalam 1 jam, wadah gas tadi mungkin aja udah terbuka atau belum. Itulah saat-saat penentuan nasib si kucing. Setelah itu, kita cuma harus buka kotaknya untuk melihat hasilnya. Tapi di fisika kuantum, semuanya jauh lebih aneh. Menurut fisika kuantum, sampai kita membuka kotak, kucing di dalamnya bisa aja hidup sekaligus mati. Dengan kata lain, alam semesta sendiri nggak tahu si kucing ini harus digimanain. Seolah si kucing malang sedang berada di ambang 2 dunia di dalam kotak itu.
Dan saat kamu membuka kotak, semesta akan memilih hasil eksperimen itu secara random. Jadi, buat apa kita ngelakuin semua itu ke si kucing? Awalnya, Erwin Schrödinger ingin menunjukkan betapa bodohnya teori ini. Tapi, dia malah nggak sengaja membuktikan bahwa fisika kuantum itu benar. Situasinya lumayan lucu sih. Kayak, hahaha, ahli-ahli fisika kuantum ini nggak paham apa yang mereka omongin. Menurut logika mereka, kucing di kotak ini bisa hidup sekaligus mati. Tunggu. Ya, benar juga sih. Schrödinger mendapatkan penghargaan Nobel tahun 1933, meski bukan karena penemuan ini. Dan tahun 2022, 3 ilmuwan lain mendapatkan penghargaan Nobel juga karena penemuan baru di bidang ini. Mereka adalah Alain Aspect, John F. Clauser, dan Anton Zeilinger. Mereka menerima Nobel karena eksperimen yang melibatkan wujud kuantum yang rumit. Artinya apa? Ya, kayaknya sekarang kita harus cari penjelasan dari semacam sihir mekanika kuantum. Sayangnya, peradaban manusia belum berkembang sedemikian baik untuk bisa menguji teori-teori ini. Yap, belum. Tapi kita udah punya banyak perkiraan. Contohnya aja, teori semesta paralel adalah salah satu usaha untuk menjelaskan fenomena ini. Ingat bola di dalam kotak tadi? Pada dasarnya, menurut teori multisemesta, realita itu jumlahnya tak terbatas. Jadi, waktu kamu nggak tahu seperti apa wujud bola, bola itu ada dalam keadaan antar dimensi yang nggak pasti. Tapi, waktu kamu buka kotak dan melihat bola itu, kamu berpindah ke realita random. Misalnya, realita bahwa bola itu biru. Kedengarannya nggak masuk akal ya, tapi tetap menarik. Oke, tapi kenapa kita butuh semua info ini sekarang? Apa hubungannya sama penemuan baru-baru ini? Jadi kan ilmuwan-ilmuwan tadi berpikir, kalau partikel yang kecil aja berperilaku seperti itu, gimana dengan objek angkasa yang besar-besar di luar sana? Maka mereka memutuskan untuk mengarahkan penelitian mereka ke luar angkasa, bukan lagi di ranah mikro. Fisikawan teoretis berkebangsaan Amerika dan Israel, Jacob Bekenstein, adalah orang pertama yang menyatakan bahwa lubang hitam mungkin punya sifat aneh yang sama. Tapi teori ini masih harus diuji. Penelitiannya sendiri bertujuan untuk menemukan hubungan antara partikel kuantum dan lubang hitam. Para peneliti membuat struktur komputer tempat mereka memposisikan partikel kuantum simulasi tepat di pinggir lubang hitam raksasa simulasi. Akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa, lubang hitam juga bisa berwujud banyak dalam satu waktu. Misalnya, lubang hitam bisa aja luar biasa besar atau nggak sama sekali. Dan tiap gerbang luar angkasa misterius ini juga bisa punya masa berbeda-beda dalam waktu yang sama. Pemodelan ini menunjukkan bahwa masa superposisi ini kenyataannya berada dalam frekuensi atau rasio tertentu, seperti yang diprediksi Bekenstein, kata fisikawan Magdalena Zeig, mengacu ke penelitian itu. Maksud dari semua itu belum benar-benar jelas, dan penelitian itu sendiri juga belum membawa kita lebih dekat ke pemahaman tentang bagaimana cara kerja semesta kita atau apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Kita cuma baru menyadari satu hal, segala hal di sekeliling kita ini jauh lebih rumit dan fantastis. Wah, kamu mau melakukan perjalanan menuju lubang hitam ya? Perbekalannya perlu banyak sekali nih. Karena lubang hitam yang terdekat saja berjarak 1011 tahun cahaya. Mutiara hitam ini terdapat di tata surya, namanya HR6819. Letaknya ada di antara orbit dua bintang lain. HR6819 juga bisa loh dilihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan telah mempelajari sistem ini sejak tahun 1980-an. Tapi belum lama ini, si lubang hitam menyingkapkan rahasia terbesarnya. Ukurannya terbilang sangat kecil, meski begitu, masanya 4 kali lebih berat dari matahari. Dan jaraknya 2500 tahun cahaya lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan lubang hitam terdekatnya. Tapi santuy, bagi manusia, jarak 1000 tahun cahaya tidak terjangkau kok. Semisal, kita membuat model bumi dan matahari yang cuma berjarak 0,12 cm, maka kamu harus pergi sejauh 6,4 km untuk mencapai lubang hitam ini. Sebagai perbandingan, lebar galaksi Bima Sakti kita saja sekitar 100.000 tahun cahaya.
Jadi, jarak 1011 tahun cahaya tak begitu jauh lah ya. Tapi, sebelum kamu pergi ke raksasa hitam ini, bagaimana kalau ku buat nyalimu ciut dulu? Lubang hitam adalah area pada ruang waktu. Objek apapun tidak bisa lepas dari orbitnya. Partikel, radiasi elektromagnetik, dan foton cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Jadi tahu sendiri kan, kalau kamu memasuki objek berbahaya seperti lubang hitam ini, kamu tak akan bisa kembali. Proses terbentuknya lubang hitam ini juga sangat memukau. Saat kehabisan bahan bakar, bintang akan hancur oleh beratnya sendiri, lalu menjadi lubang hitam seperti lubang hitam supermasif di galaksi Messier 87. Masanya 7 miliar kali lebih berat dari matahari dan tertangkap Event Horizon Telescope pada bulan April 2019. Oke, kamu sudah beli tiket pesawat luar angkasa yang lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Karena uangmu tidak bisa dikembalikan dan kamu juga tak mau buang-buang uang, sekarang saatnya bersiap-siap. Oh, tinggalkan saja barang bawaanmu di rumah ya. 3, 2, 1, sampai jumpa. Kamu meninggalkan orbit bumi, berpamitan pada bulan, dan tak lupa menghibur Pluto yang bersedih dengan bilang ukurannya cukup besar kok untuk mendapat julukan sebagai planet. Kemudian, kamu melewati jalur ruang angkasa yang gelap dan disinilah perhentianmu, lubang hitam. Pakaian luar angkasamu sudah kamu kenakan? Sebentar lagi kamu menuju ke sana. Objek pertama yang kamu lihat adalah horizon peristiwa. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, jadi horizon peristiwa ini terlihat seperti croissant. Kalau sudah sampai di horizon peristiwa, kamu tidak akan bisa kembali. Kemungkinan terlihat juga kekacauan di cincin ini. Cahayanya bergerak ke berbagai arah karena kamu mendapat efek cermin. Tapi, kita masih belum tahu isi lubang hitam ini. Kirim drone saja. Medan gravitasi lubang hitam seketika menyedot drone-mu. Begitu memasuki horizon peristiwa, bentuk drone mulai berubah, memanjang seperti jalinan spaghetti. Semakin mendekati pusatnya, semakin panjang ukurannya. Geraknya juga terlihat melambat dan perlahan mendekati pusat lubang hitam. Inilah efek lain dari monster luar angkasa ini. Masa lubang hitam yang sangat besar tidak cuma membelokkan ruang, tapi juga waktu. Kalau kamu menggantung 1 jam di samping lubang hitam dan satunya lagi di dinding kamar tidurmu, kamu akan tahu kalau jarum detik di jam pertama hampir tidak bergerak, padahal 1 hari penuh telah berlalu di bumi. Dan semakin masif lubang hitamnya, akan semakin kuat efek perlambatan waktunya. Secara teori, kalau kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa menahan gravitasi lubang hitam, kamu bisa terbang ke sana dan menunggu beberapa detik. Selama kamu menunggu, temanmu di bumi sudah melewati masa seumur hidupnya. Lampu di atas drone-mu menyala merah. Perubahan warna ini juga terjadi karena alasan yang sama. Jam yang ada jauh di dalam area gravitasi lubang hitam berdetak lebih lambat kalau diamati dari luar. Hal ini juga mempengaruhi panjang gelombang foton. Cahayanya terlihat merah karena gelombang warna merah paling panjang dalam spektrum cahaya tampak. Semua perubahan yang terjadi pada drone hanya berlangsung dalam hitungan detik. Tapi bagimu seolah lambat karena dilatasi waktu. Oke, saatnya masuk ke lubang hitam. Inilah persiapan terakhirmu. Pakaian luar angkasa yang akan melindungimu dari radiasi Hawking. Radiasi ini terbentuk di lubang hitam karena efek kuantum di dekat horizon peristiwa. Radiasi Hawking mengurangi berat lubang hitam. Jadi, kalau lubang hitam tidak lagi menyedot massa dari benda-benda di sekitarnya, objek ini akan mengecil lalu hilang begitu saja. Oh ya, lubang hitam juga fana loh. Namun, radiasi Hawking bisa membakarmu hingga jadi abu. Kamu pun akan kehilangan kesempatan untuk melihat lubang hitam dari dalam. Oke, yuk kita selesaikan saja perjalanan sejauh 1011 tahun cahaya itu. 1 lompatan besar dan kamu tertarik ke dalam medan gravitasi lubang hitam. Saat inilah kamu tidak akan bisa kembali. Tapi, dengan jarak segitu, kamu bisa kok membuat orbitmu stabil, sehingga kamu bisa mengorbit lubang hitam seperti bulan mengelilingi bumi. Lebih tinggi sedikit saja, kamu akan terlempar ke angkasa yang tak berujung. Dan, lebih rendah sedikit saja, kamu akan terseret masuk ke lubang hitam. Jadi secara teori, inilah jarak ideal planet. Dengan jarak ini pula, planet bisa dihuni kalau memenuhi semua syarat yang diperlukan.
Beberapa menit telah berlalu, kamu pun mendekati horizon peristiwa. Coba lihat ke bawah, tubuhmu sangat panjang dan menyerupai spaghetti. Lihat sekelilingmu, cahaya gemintang menyala biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat kamu terlempar ke lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah sehingga memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, lalu foton merah berubah menjadi biru dan semuanya mulai tampak berwarna biru. Nah, kamu sudah ada di bagian luar horizon peristiwa dan kamu cuma bisa melihat seberkas cahaya biru berbentuk bulat di atasmu. Sayangnya, dalam beberapa saat kamu tak akan bisa melihatnya. Jadi, kamu telah bertahan dalam medan gravitasi yang kuat di lubang hitam dan radiasi Hawking tidak membakarmu hingga jadi abu. Oke, sekarang kamu berada di pusat objek paling misterius di alam semesta. Kamu bisa melihatnya dari dekat dan ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Disinilah tempat tergelap yang pernah kamu datangi. Hukum fisika pun tak lagi berlaku. Secara teori, waktu di sini berjalan sangat lambat sehingga planet asalmu tidak lagi ada. Dan lubang hitam baru bisa muncul menggantikan matahari kita. Kamu masih hidup kok, selama persediaan oksigen di baju pelindungmu mencukupi. Tapi bagaimana jika benda kosmik ini sebenarnya berupa lorong menuju tempat lain di alam semesta? Begitulah menurut teori populer, tapi para ilmuwan masih belum bisa memastikannya. Kalaupun benar, setelah beberapa saat, kamu akan melihat cahaya biru lagi. Dan kamu akan terjatuh lagi seperti sebelumnya, hanya saja secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas atau pusat lubang hitam, kamu akan berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang yang menyala biru berangsur-angsur jadi merah. Kamu bisa merasakan getaran dan kehangatan dari radiasi Hawking. Tapi kemudian, kamu terlempar ke angkasa luar, mungkin menuju suatu galaksi yang jauh. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kamu akan berinteraksi dengan bentuk kehidupan yang belum diketahui sebelumnya? Atau manusia tidak bisa bertahan dalam kondisi yang ada di sana? Mungkin kamu tidak sedang berada di luar angkasa lain, tapi di alam semesta paralel. Ada juga loh teori seperti ini. Menurut teori ini, lubang hitam merupakan portal menuju dimensi lain. Sederhananya, ada banyak sekali salinan alam semesta kita. Setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan, kembaranmu dari alam semesta lain memilih hal lain. Tapi kalau itu sih, kita biarkan saja sutradara film-film super keren yang memikirkannya. Saat ini, perjalanan menuju lubang hitam sangat mustahil dilakukan oleh umat manusia. Kita bahkan tidak bisa mencapai lubang hitam yang terdekat. Tapi suatu hari nanti, kita akan tahu sifat objek luar angkasa ini secara mendalam dan mungkin pengetahuan ini akan membuat kita lebih maju dan menjadikan kita sebagai peradaban multigalaksi. Lubang hitam bisa diibaratkan seperti omnivora yang melahap objek apapun di dekatnya. Planet, bintang, awan gas, atau penjelajah antar galaksi yang bernasib nahas bisa aja tertarik ke dalamnya. Padahal lubang hitam nggak melahapnya karena kelaparan atau sengaja memburu benda langit. Ia cuma menyedot benda apapun yang ada di dekatnya dengan meregangkan objek tersebut sampai setipis spaghetti, lalu mengoyaknya sampai ke atom. Lubang hitam adalah materi besar yang dikemas dalam paket super kecil. Bintang yang ukurannya 10 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari bisa dimampatkan ke area kecil yang diameternya cuma sekitar 800 km. Lubang super besar ini sangat padat dan gravitasinya sangat kuat. Sampai-sampai cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratnya. Lubang hitam lain pun nggak punya titik tetap di luar angkasa. Bintang, planet, asteroid, komet, lubang hitam, dan semua objek yang ada di alam semesta ini terus bergerak. Makanya, kondisi di dalamnya terus-terusan heboh. Para peneliti telah mengamati lubang hitam besar di salah satu pusat galaksi mulai dilahap oleh lubang hitam yang lebih besar dan ukurannya bisa berubah jadi sangat besar. Di pusat galaksi terbesar, ada lubang hitam yang masanya bisa mencapai jutaan sampai miliaran kali lebih berat dari matahari. Dan salah satu caranya yaitu dengan melahap lubang hitam lain. Lubang hitam yang saling menyatu merupakan objek yang sangat kuat dan aktif di alam semesta.
Jadi, 1,3 miliar tahun lalu, ada dua lubang hitam yang saling berputar. Lubang yang lebih besar menghisap lubang hitam kecil, kemudian membentuk spiral. Perlahan tapi pasti, orbitnya kian rusak dan dua lubang hitam ini terus mendekat. Setelah posisi keduanya sangat mepet, piringan debu dan gas di sekelilingnya saling bercampur, lalu menghasilkan pusaran yang menjulang tinggi. Ukurannya panjang dan menjulang di atas pusat piringan. Akhirnya, kedua lubang hitam ini menyatu menjadi lubang hitam supermasif yang sangat besar. Saat prosesnya berlangsung, keduanya menghasilkan gelombang gravitasi yang bisa memberi kita banyak informasi. Tapi kita masih belum tahu posisi persisnya. Jadi, ilmuwan perlu sinyal elektromagnetik yang akan mendeteksi lokasinya, misalnya dengan gelombang radio, sinar X, atau berkas cahaya. Meski nggak bisa melihat lubang hitam, kita bisa mendeteksi dampaknya pada benda langit yang mengelilinginya. Saat lubang hitam melewati awan materi, gravitasi kuatnya akan menarik materi ini. Begitupun dengan bintang dan planet. Materi yang tersedot akan berakselerasi sehingga geraknya menjadi super ngebut dan terus memanas. Lalu, lubang hitam mulai memancarkan sinar X yang tersebar ke sekitarnya. Energi sinar X akan mempengaruhi lingkungannya dan bisa memicu pertumbuhan bintang baru. Kemudian, boom! Bintang saling bertabrakan dan menghasilkan ledakan energi dahsyat. Ini menjadi salah satu ledakan paling dahsyat setelah Big Bang. Selama sepersekian detik, tabrakan ini memancarkan ledakan energi yang jumlahnya lebih banyak dari total seluruh bintang yang terlihat di alam semesta. Lubang hitam memang bisa membesar, tapi nggak selalu begitu skenarionya. Bobot lubang hitam bintang bisa seberat matahari, meskipun ukurannya sangat kecil. Salah satunya telah ditemukan oleh para saintis pada tahun 2009, sejauh 10.000 tahun cahaya dari kita, dan diameternya cuma 19,3 km. Meski dikenal dengan sifat destruktifnya, lubang hitam hanyalah sumber gaya gravitasi biasa, mirip bintang. Artinya, benda langit lain bisa aja mengelilinginya, asalkan gerakannya cukup ngebut. Semisal ada lubang hitam yang masanya seberat matahari, maka kecepatan benda langit lain harus setara dengan laju yang diperlukan untuk mengelilingi matahari. Itu pun kalau jaraknya sama. Menurut teorinya sih begitu, tapi kenyataannya planet nggak benar-benar mengorbit lubang hitam. Lubang hitam yang masanya hampir seberat matahari kebanyakan berasal dari serpihan bintang raksasa yang kehabisan bahan bakar nuklir lalu meledak dan menghasilkan lubang hitam. Semua planet di sekitarnya kemungkinan gak akan bertahan. Tapi 30 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan planet pertama di luar tata surya kita. Planet ini berada di sekitar pulsar yang juga berasal dari sisa supernova. Kita nggak tahu persis gimana prosesnya hingga planet ini bisa bertahan dari ledakan bintang induk. Kemungkinan planet tersebut baru muncul setelah terbentuk serpihan pasca ledakan. Para saintis juga mengusulkan teori kalau lubang hitam bisa berwujud lubang cacing alias terowongan menuju ke galaksi lain. Jadi bisa dibilang lubang hitam nggak menghancurkan objek yang telah ditelannya, tapi mengirimnya ke tempat lain. Menurut teori ini, objek yang masuk dan keluar lubang hitam akan meninggalkan terowongan melewati sisi lain lubang hitam, yaitu lubang putih. Wujud lubang ini memang mirip dengan lubang pendampingnya karena punya materi serupa yang berputar-putar. Di situ juga mungkin ada cincin gas dan debu yang mengelilingi horizon peristiwa. Di titik inilah semua objek yang masuk ke lubang hitam gak akan bisa kembali lagi. Gak seperti lubang hitam, lubang putih justru akan membiarkan cahaya dan semua materi melewatinya. Tapi semua materi itu gak akan bisa memasuki portal yang sama. Sekitar 50 tahun yang lalu, Stephen Hawking mengamati kalau lubang hitam bisa membocorkan energi. Kemudian, para ilmuwan mulai ngembangin teori yang nyebutin kalau lubang putih bisa terbentuk dari lubang hitam. Mereka belum bisa ngejelasin proses hilangnya lubang hitam. Tapi dalam skenario ini, lubang hitam bisa terus mengecil hingga gravitasinya sangat lemah dan gak bisa lagi menelan objek lain. Kemudian lubang hitam ini berubah menjadi lubang putih yang masanya cuma seringan satu helai rambut manusia. Meski proses yang gak sedramatis lubang hitam, lubang ini tetap menyimpan misteri terkait semua benda langit yang telah ditelannya. Namun pada akhirnya, misteri ini akan tersingkap juga saat ukurannya terus membesar hingga mendominasi alam semesta.
Sifat lubang putih kebalikan dari lubang hitam yang suka menelan materi di dekatnya. Lubang ini mirip seperti ledakan Big Bang saat alam semesta terus mengembang. Kemudian terbentuklah objek baru. Kalaupun hal ini memang terjadi, prosesnya mungkin akan berlangsung triliunan tahun dari sekarang. Kendalanya juga ada. Meskipun lubang putih akan terbentuk di ruang angkasa, kemungkinan besar gak akan bertahan lama. Objek yang keluar akan bertabrakan dengan materi di dalam orbit. Jadi, seluruh sistemnya akan runtuh dan menjadi lubang hitam lagi karena proses ini terjadi setelah ledakan supernova. Bintang, asteroid, komet, galaksi, planet, dan semua benda langit yang terlihat menempati 5% dari alam semesta kita. Sekitar 25%-nya kemungkinan berupa materi gelap. Objek misterius ini nggak bisa kita lihat, tapi kita asumsikan ada karena semua yang ada di alam semesta bergerak sesuai gravitasinya. Materi gelap ini seperti jaring laba-laba yang menampung seluruh galaksi dengan gerak cepatnya. Kembaran jahatnya disebut antimateri. Partikel antimateri seperti kebalikan dari materi, punya massa yang sama tapi muatan listrik berlainan. Saat bertabrakan, antimateri memusnahkan materi biasa sehingga menghasilkan energi murni. Materi gelap mungkin telah membuat alam semesta ini berkembang lebih cepat. Salah satu teori terbaru juga menyatakan kalau materi gelap telah menyebabkan dinosaurus punah oleh asteroid besar. Alam semesta tidak punya pusat, tapi galaksi punya. Bumi mengelilingi pusat Bima Sakti setiap 250 juta tahun sekali. Meskipun nggak berbentuk lurus, orbitnya masih bisa kita prediksi. Setiap 60 juta tahun, kita melewati area padat yang disebut piringan galaksi. Saat itulah kepunahan massal dalam sejarah planet kita bisa terlacak, termasuk asteroid yang menyebabkan dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Profesor Rampino dari New York University mengatakan materi gelap punya gravitasi yang bisa melontarkan benda langit terdekat ke jalur bumi saat planet kita memasuki piringan galaksi. Artinya, asteroid dan komet yang biasanya jauh akan terlempar ke planet kita. Sejauh yang kita tahu, objek terbesar di alam semesta adalah tembok besar Hercules Corona Borealis. Gugus galaksi ini sepanjang 10 miliar tahun cahaya dan disatukan oleh gaya gravitasi. Galaksi elips terbesar di alam semesta yaitu IC1101 yang berdiameter 4 juta tahun cahaya. Sedangkan galaksi terkecilnya, Segue 2, berdiameter lebih dari 220 tahun cahaya. Rupanya cukup buram dan di dalamnya cuma ada 1000 bintang. Sedangkan galaksi kita punya 100 miliar bintang yang mengorbit di sekitarnya.